Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersama kanan kiri. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Haleluya. Sukacita yang luar biasa kita boleh ada kembali di rumah Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan sia-siakan waktumu 1-2 jam ke depan ini. Kita pastikan kita menerima berkat Tuhan. Yang siap menerima berkat Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Sorakan haleluya. Sama-sama kita satu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah Tuhan, atas kasih karunia Tuhan yang senantiasa boleh terjadi di sepanjang hidup kami. Hingga saat ini kami ada sebagaimana kami ada, kami tahu persis Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua hanya karena anugerah, semua hanya karena kasih karunia Tuhan, semua hanya karena perkenanan Tuhan yang boleh terjadi atas hidup kami. Pagi hari ini kami datang Tuhan, membawa hidup kami bawa kerinduan kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami rindu diberkati lewat pujian dan penyembahan. Kami rindu diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Beracaralah Tuhan pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah ini Tuhan hanya boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam segala hal di hidup kami, dalam segala keadaan, kami mau menyatakan pagi hari bahwa sekali Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Jadi zaman dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, mencinta Kau selamanya. Bayangkan pujian ini katakan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yesus yang mempesona hatiku.
Telah
kembali Bapak Saudara. Baik, saya mengundang adik-adik sekolah minggu untuk maju ke depan dan didoakan. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Nanti Pastor Rudi akan mendoakan anak kita. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ya baik, kita sebelum masuk, kalian masuk untuk menerima yang terbaik ya, dan kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Yesus, saya undang kepada Tuhan untuk sama-sama baru berdiri, kita mengharapkan berkat bagi anak-anak yang masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, biarlah anak-anak itu jangan halang-halangi anak-anak untuk datang kepada sebab mereka yang punya kerajaan surga. Inilah anak-anak kami Tuhan, kami bawa dalam hadirat kuasa-Mu Tuhan, yang memberkati anak-anak kami satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Sebelum mereka dibekali oleh benih firman Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benih itu boleh tumbuh, boleh berkembang, bahkan boleh berbuah-buah dalam kehidupan anak-anak kami. Itu benih kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Kami berdoa sebagai hamba-hamba Allah dan juga sebagai orang tua. Kami berdoakan anak-anak kami ini Bapak menjadi anak-anak yang tumbuh kembang, menjadi anak yang dahsyat, anak yang diberkati Tuhan, anak yang melihat kasih karunia Allah di dalam kehidupan mereka Bapak, anak yang takut akan Engkau Tuhan, bahkan anak yang berhasil di masa depan mereka semua. Untuk itu Bapak, kembali kami bawa anak kami ini Bapak untuk menerima yang terbaik daripada berkati kedua orang tua mereka Bapak, berkati di dalam keluarga mereka semua Bapak, semua akan menjadi baik di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga sebagai hamba-hamba Tuhan, bagi guru sekolah ini akan menyampaikan kebenaran firman Bapak, menjadi saluran berkat bagi anak-anak kami semua ini Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak, guru sekolah ini diberikan hikmat manfaat surga, agar mereka boleh menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, yang boleh dimengerti oleh anak-anak kami. Terima kasih Bapak di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak kami siap dibekali oleh kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan, amin. Amin. Silakan kembali. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Anak-anak kita akan diberkati kebenaran firman Tuhan. Begitu juga kita di tempat ini. Namun sebelumnya kita akan berikan persembahan kita. Mari siapkan persembahanmu. Sama-sama kita tunduk kepala kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan. Kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan. Ini tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan kami. Hanya sebagian kecil Tuhan dari begitu banyaknya berkat yang sudah Tuhan curahkan di sepanjang hidup kami. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik. Ajar kami berikan dengan hati yang tulus. Sebab kami tahu Tuhan senantiasa menyediakan yang terbaik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tentang aku, tapi hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku
pembuat mujizat. Jesus is the true miracle worker. Kami percaya Engkau hadir. Engkau Tuhan yang hadir di antara kami. Ketika Engkau hadir, sesuatu besar pasti terjadi. Amin. Yang sakit Tuhan sembuhkan, dan dari Tuhan lepaskan. Yang punya masalah kami percaya kebenaran, kebebasan dan keajaiban. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Biarlah pagi ini bukan sekedar ibadah biasa, tapi biarlah hidup kami persembahkan untuk Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada. Dan itulah menjadi ibadahmu yang sejati. Biarlah kami pada waktu mendengar firman Tuhan kami mengamini. Kami percaya dan melakukan supaya setiap kami beroleh anugerah kebaikan kasih Tuhan dan keajaiban yang sempurna yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dan kami imani tahun 2023 sebagai tahun menembus kemustahilan. The year of breakthrough the impossible. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan amin. Dengan Tuhan kita yang merah dan dahsyat. Terima kasih, haleluya, presiden musik yang sudah memberkati kita sekalian. Dari mimbar ini saya sampaikan salam damai sejahtera. Shalom, saudara, shalom. Haleluya, saya percaya saudara yang sayang kita di dalam Tuhan pasti ada sukacita. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajah Bapak Ibu Saudara. Amin. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu kiri kananmu Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus mengalami terobosan iman dan roh yang menyala-nyala. Amin. Kemunduran gereja mulai terjadi ketika orang Kristen tidak lagi antusiasme iman di dalam Kristus. Tema tahunan yang Tuhan berikan ini sangat luar biasa. Saya harapkan tema ini bukan menjadi slogan biasa, tapi kita harus mengalaminya Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudara, jangan jadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Panas enggak, dingin enggak. Pak, saya sih tidak murtad, Pak. Tapi kalau hari Minggu saya mau pergi ke gereja, saya harus hitung kancing kemeja saya. Datang enggak. Apalagi ibadah online Bapak Ibu Saudara, godaannya banyak. Baru ibadah Gojek datang, paket. Sudah datang pesanan kita, kata Bapak Heri. Akhirnya dia tidak jadi ibadah online. Baru mulai ibadah WA datang, WA masuk.
dan IG masuk Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini, pagi hari ini saya encourage Bapak Ibu Saudara untuk menembus kemustahilan. Roma 12 ayat 11 firman Tuhan berkata apa? Janganlah hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Amin. Istilah menyala-nyala dalam bahasa Yunani ini adalah zeo. Zeo itu artinya mendidih. Zeo itu artinya mendidih Bapak Ibu Saudara. Saya ingat dulu di gereja Pentakosta ada lagu yang berjudul Mendidih di hati, mendidih di hati, hatiku sudah mendidih. Salah ya Pak? Hatiku. Saya pikir ini ibu-ibu lagi masak Bapak Ibu Saudara, karena mendidih. Ternyata ini lagu Alkitab Bapak Ibu Saudara. Karena ada banyak orang Kristen tidak mendidih, tidak terbakar rohnya. Orang Kristen tidak memiliki yang namanya antusiasme atau semangat. Antusiasme itu berasal dari kata en dan theos. En dan theos. En itu artinya di dalam, dan theos itu artinya di dalam Allah. Jadi artinya orang yang memiliki antusiasme ini bukan sekedar seorang motivator Bapak Ibu Saudara. Ini bukan sekedar seorang olahragawan untuk jadi semangat, tetapi orang-orang yang menggambarkan kemampuan yang kuat dari Allah. Orang-orang yang menghadapi tantangan masalah, persoalan, dan percaya dan berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Itu yang namanya entusiasme di dalam Tuhan Yesus. Lukas 1 ayat 37 firman Tuhan berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu artinya apa? Itu artinya kalau sama yang lain itu berarti mustahil. Berapa banyak yang percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil? Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang mengasihi. Soal yang mustahil atau mujizat itu urusan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Manusia tidak bisa membuat mujizat. Tuhan yang membuat mujizat. Tapi Tuhan perintahkan kita melakukan yang possible. Tuhan melakukannya yang impossible. Saya ulang sekali lagi. Tuhan perintahkan kepada kita melakukan yang possible, yang mungkin. Yang impossible Tuhan akan lakukan dengan biasa. Amin. Siapa diberkati Tuhan? Amin. Saya ulangi, tidak ada satu manusia di dunia ini yang bisa membuat mujizat. Mujizat itu urusan Tuhan. Buktinya Tuhan suruh Musa membelah laut seberang dengan mengangkat tangan. Seperti lagu yang tadi kita sudah nyanyi. Dia yang membelah laut. Musa membelah laut seberang dengan mengangkat tangan. Maka Tuhan buat mujizat, laut itu terbelah. Musa tidak pernah atau tidak berbelah laut, Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang membelah. Amin. Tapi tugas Musa ialah melakukan yang possible. Saudara siap menerima mujizat? Lakukan bagianmu yang possible. Bagian Tuhan yang impossible. Tuhan suruh Yosua keliling tembok Yeriko selama 7 hari, dan hari ke-7 bersorak. Yang merubuhkan tembok itu bukan Yosua, Bapak Ibu Saudara.
Tapi Tuhan Yosua dan Israel hanya diminta lakukan yang positif. Orang-orang Israel berbaris mengelilingi kota itu sekali setiap hari selama 6 hari dengan para imam dan tabut perjanjian. Dan pada hari ketujuh mereka berjalan 7 kali mengelilingi tembok. Jadi total 13 kali tembok itu dikelilingi. Bapak Ibu Saudara, jangan menunggu mujizat, lakukan bagianmu. Mujizat urusannya Tuhan. Berikan tepuk tangan yang baik. Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan yang berjudul 3 kunci menembus kemustahilan. Tema tahunan Tuhan taruh di hati saya, Ibu Gembala dan tim pengembala, bicara tentang menembus kemustahilan, breakthrough the impossible. Alkitab dengan tegas berkata bahwa Tuhan Yesus tidak berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, kalau dulu Tuhan sanggup melakukan mujizat, sampai hari ini juga Tuhan sanggup melakukan mujizat. Sama-sama bilang sama saya, Yesus membuat mujizat sejati. Jesus is true, betul. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemustahilan adalah tempat terbaik bagi mujizat Tuhan bekerja. Seorang sekali lagi, kemustahilan adalah tempat terbaik bagi mujizat Tuhan bekerja. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, saudara. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Saya akan bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 13, Bapak Ibu Saudara. Sama 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku. Ayat 12 dikatakan apa, saudara? Ketika saudara dan saya kita hidup di dalam Tuhan, kita percaya dalam Tuhan, saya mau bilang saudara dan saya bukan hanya menjadi orang yang melihat mujizat. Saudara dan saya bukan hanya jadi orang-orang yang mengalami mujizat, tapi sama-sama bilang sama saya, kita juga orang-orang yang melakukan mujizat. Amin. Sama-sama bilang melakukan. Bahkan firman Tuhan berkata bukan hanya melakukan yang biasa-biasa, tapi yang lebih besar. Ada satu kisah yang sangat menarik yang saya mau ajak Bapak Ibu Saudara melihat untuk sama-sama kita jadikan pembelajaran pada saat pagi hari tentang mujizat menembus kemustahilan. Matius 14 ayat 22 sampai 23. Ayat 22 saya, ayat 23 Bapak Ibu Saudara. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang pulang. Ayat 23. Dan setelah banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira dari Yesus kepada mereka,
Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ini kisah yang sangat menarik, saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berjalan di atas air, kemudian dia meredakan badai. Dan yang paling menarik ketika saya pelajari lebih dalam, saudara, ada tentang sosok seorang yang bernama Petrus. Bukan Om Petrus. Petrus, kenapa seorang Petrus menjadi sesuatu kisah atau bagian jadi sosok yang menarik dalam kisah ini? Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Kamu nanya ya? Kamu bertanya? Jangan ada yang bilang gitu. Ini serius. Karena Petrus bukan hanya dari orang yang melihat mujizat, tapi Petrus juga orang yang melakukan mujizat. Amin. Sama-sama bilang, "Saya melakukan." Ini selaras dengan apa yang kita bicarakan di awal tadi, tentang orang hidup di dalam Tuhan, bukan jadi orang yang melihat mujizat, bukan hanya orang yang mengalami mujizat, tapi orang yang melakukan mujizat. Ini sesuatu yang sangat menarik, Bapak Ibu Saudara. Petrus dia bukan cuma melihat mujizat, dia bukan cuma mengalami mujizat, tapi dia bisa melakukan mujizat. Ternyata untuk bicara tentang mujizat ini ada yang namanya kunci terjadinya mujizat. Yang pertama, apa kuncinya? Yang pertama adalah mujizat membutuhkan iman. Katakan sama saya, mujizat membutuhkan iman. Mujizat membutuhkan iman. Di ayat 28 dan 29, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu." Dan berjalan di atas air. Ayat 29 kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Yang pertama adalah kuncinya, mujizat membutuhkan iman. Amin. Kunci kenapa Petrus sanggup melakukan mujizat? Karena iman percaya. Karena iman percaya. Dasarnya dari mana, Pak? Kalau saudara lihat ketika dia memanggil Tuhan Yesus, dia panggil apa? Dia panggil dengan kata Tuhan. Bahasa aslinya adalah tentang kurios. Kurios di sini maknanya adalah kesadaran akan otoritas pribadi yang ia panggil. Yang ia panggil Tuhan, karena dia percaya itu juga kenapa ia mau keluar dari perahu. Karena ia percaya. Imannya yang membuat Petrus akhirnya bukan hanya melihat mujizat, tapi dia bisa melakukan. Dia berjalan di atas air. Alkitab dengan tegas bilang begini, Bapak Ibu Saudara, Ibrani 11 ayat 1. Iman atau bahasa Yunani adalah pistis. Iman atau setia adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya apa?
Berbicara tentang mujizat, saudara dan saya, yang paling pertama kita harus miliki adalah iman percaya. Kalau saudara ingat akan pelayanan Tuhan Yesus di Nazaret, kalau saudara baca kisahnya, itu sangat sedikit mujizat yang terjadi di sana. Kenapa? Karena ketidakpercayaan. Matius 13 ayat 58, firman Tuhan berkata, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Amin. Kata kuncinya apa? Karena ketidakpercayaan. Bicara tentang mujizat adalah pertemuan antara kuasa Tuhan dan iman. Bicara tentang mujizat adalah pertemuan kuasa Tuhan plus iman. Matematikanya begini. Di sini ada guru matematika ya, Ibu Moni. Matematikanya begini Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan plus iman sama dengan mujizat. Amin. Saya bangga punya Allah seperti Yesus. Di gereja ini Tuhan sudah anugerahkan kuasa yang luar biasa. Maka saya sebut gereja ini adalah sebagai gereja mujizat. Amin. Kenapa banyak orang terima kuasa Tuhan dan ada juga orang tidak terima kuasa Tuhan di tempat ini? Kuncinya karena ketidakpercayaan. Jangan hanya jadi penonton Bapak Ibu Saudara. Lakukan yang possible. Lakukan bagianmu yang possible. Yang mungkin kamu kerjakan. Yang tidak bisa kamu kerjakan, yang impossible, kamu serahkan kepada Tuhan. Amin. Tuhan akan melakukan yang impossible. Kita yang melakukan yang possible. Karena ketidakpercayaan dan hanya jadi penonton Bapak Ibu Saudara. Makanya siang ini saya encourage Bapak Ibu Saudara, jangan engkau datang ibadah setiap minggu hanya sekedar habit, hanya sekedar kebiasaan sebagaimana orang Kristen, orang percaya datang ke gereja. Buang-buang waktu Bapak Ibu Saudara. Tapi jadikan ibadah ini sebagai kerinduan atau perjumpaan engkau muka dengan muka dengan Tuhan yang besar, sehingga mujizat besar terjadi pada. Amin. Yang pertama adalah mujizat membutuhkan ini. Yang kedua, mujizat membutuhkan apa? Tindakan atau action. Jangan jadi NATO Bapak Ibu Saudara. No action, talk only doang. Kalau saya pakai bahasa Manadonya, kata Bu Okta, banyak mulu mana. Kalau saya pakai bahasa Betawi ini, kayak lato-lato berisik. Jadi ada seorang pendeta dari Manado Bapak Ibu Saudara, dia naik pesawat menuju Jakarta. Pendeta nanya ke pilot, nama pendetanya Yazid. So berapa lama Nana jadi pilot? Ini pilot namanya Andre. Dia bilang so 34 tahun Pak Pendeta. Lalu pendetanya emang agak
rese Bapak Ibu Saudara. Pendeta itu bilang apa? Coba ngana kasih berjalan mundur itu pesawat. Wah, dengan ada jengkel pilot kesal. Dengan ada jengkel pilot kesal. Dia tanya balik, kalau Bapak sudah berapa tahun jadi pendeta? Pak Pendeta Jeffrey berkata, sudah 20 tahun. Si pilot ini, namanya pilot kan, dia pintar Bapak. Pilot ini bertanya kemudian kepada seorang pendeta ini, coba ngana berdoa, doa Bapak kami dari belakang. Bisa gak? Kunci dari mujizat terjadi adalah tindakan atau action. Seandainya saja Petrus sudah percaya beriman tapi dia tidak keluar dari perahu, apakah mujizat itu bisa terjadi? Tidak bisa. Petrus sudah beriman dan imannya sudah sangat luar biasa. Dari panggilan dan dia sudah tahu ada otoritas, kuasa dari Tuhan. Dan saya mau bilang, dan sampai di situ kuasa Tuhan terjadi Bapak Ibu Saudara. Ketika dia keluar dari perahu, dia melangkah. Ada tindakan, ada action. Saya mau bilang sekali lagi, kalau saudara dan saya sudah beriman dan untuk membuat itu menjadi mujizat, jangan cuma stay. Jangan cuma stay atau tinggal lihat. Sampai beriman saja tidak ada. Tidak mungkin terjadi. Tapi juga harus ada tindakan atau action. Kenapa? Karena Alkitab dengan tegas berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Akhirnya kita tidak bisa melihat kemenangan demi kemenangan, victory to victory, from victory to victory, dari kemenangan lepas kemenangan. Atau dengan kata lain saya mau katakan, misi dan visi tanpa eksekusi itu hanya halusinasi. Misi visi tanpa eksekusi itu hanya halusinasi. Apa sih halusinasi? Halusinasi adalah pengalaman dari salah satu atau kelima baca indera manusia yang salah tanpa adanya objek. Petrus sudah beriman, sudah melakukan mujizat yang luar biasa, sudah berjalan di atas air. Tapi kenapa ketika sedang berjalan perlahan tapi pasti tenggelam? Apa yang menyebabkan? Penyebabnya apa? Sebagai poin yang terakhir, yang ketiga, karena fokusnya nggak benar. Jadi yang pertama, mujizat membutuhkan iman. Yang kedua, mujizat membutuhkan tindakan atau action. Dan yang ketiga, yang terakhir, mujizat membutuhkan fokus yang benar. Amin. Petrus dia jadi tidak percaya, bimbang, dia jadi takut. Tapi saya mau bilang semua itu adalah akibat. Penyebabnya adalah kena dimulai fokusnya keliru. Coba kita lihat ayat ke-30 dikatakan apa? Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolong aku. Sebagai poin yang terakhir, kunci dari menerobos kemustahilan atau menembus kemustahilan
Mujizat membutuhkan fokus yang benar. Di ayat ke-30 dikatakan apa? Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, awalnya dia lihat fokus, dia lihat Tuhan. Makanya dia sanggup berjalan di atas air. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika dirasa ini bicara tentang apa? Fokusnya sudah mulai lagi bukan sama Tuhan, tapi fokusnya sudah sama keadaan yang terjadi. Takutlah ia, bimbanglah ia. Klimaksnya, tenggelamlah Petrus. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita gitu ya. Kadang-kadang kita gitu. Awalnya kita sudah punya iman yang besar, awalnya mujizat Tuhan sudah terjadi dalam kehidupan kita. Yang awalnya mungkin kita lemah, karena kita sudah punya iman. Aku percaya segala perkara dapat kutanggungi dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi lebih pada ini, sehingga kita menjadi kuat. Tapi ketika dia sudah melihat keadaan, ketika dia sudah mendengar omongan orang, ketika dia sudah melihat vonis dokter, ketika dia sudah mendengar berita di medsos yang ada di luar sana, fokusnya yang awalnya dari Tuhan mulai pecah. Ketika fokusnya mulai pecah, bimbang, takut, dan akhirnya jatuh. Seringkali kita gitu. Ketika di gereja banyak jemaat Tuhan, fokusnya sama Tuhan, imannya besar. Aku sudah mulai sembuh, aku sudah mulai kuat. Ketika di luar dia pada hasil pemeriksaan mulai lemah lagi. Dia dengar omongan orang mulai lemah. Dia dengar pemberitaan takut lagi. Maka itu saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, hati-hatilah sama fokus. Iblis itu kadang-kadang saudara, dia sulit untuk sentuh orang beriman. Kadang-kadang iblis sulit untuk sentuh orang beriman. Ketika saudara punya iman yang besar, iblis takut dengan saudara. Dan untuk menyentuh saudara, iblis takut gemetar. Saya mau bilang saudara, ketika imanmu luar biasa, ketika imanmu luar biasa, iblis nggak mampu sentuh hatimu, karena imanmu besar. Tapi saya mau bilang, saya mau tekankan, ketika dia tidak mampu sentuh dirimu, dia akan sentuh keadaan sekitarmu. Dia akan coba porak-porandakan lingkungan supaya mulai kau terpengaruh, sehingga yang ada di dalammu itu menjadi goyah, imanmu menjadi lemah. Ketika kau sudah mulai beriman, aku pasti sembuh, iblis bisa kirim orang datang dan berkata, aduh sakit dia, teman gua 2 hari baru mati. Iblis bisa pakai keadaan lingkungan sekitar. Ada kutipan yang berkata, orang tua pasti mati karena umurnya sudah banyak. Orang tua pasti mati
Saya mau katakan anak muda, jangan so jago kamu. Kamu masih muda, umurmu masih dikit. Orang tua pasti mati, tapi anak muda bisa mati juga. Puji Tuhan. Tuhan berikan saya kesempatan kedua, second chance. Di waktu COVID di tahun 2021, di tanggal 7 sampai 25 Januari, di tahun extraordinary yang kita amini sebagai tahun luar biasa. Amin. Saya kena varian Delta. Dan banyak teman saya yang berangkat, Bapak Ibu Saudara. Berangkat dalam arti kepangkuan Allah. Banyak teman saya yang mati di tanggal 5 sampai tanggal 9 Desember tahun 2022. Ketika kita mau memasuki tahun 2023 yang kita sebut sebagai tahun menembus kemustahilan, Tuhan membawa saya dalam rencana yang besar. Amin, Bapak Ibu. Saya dirawat, Bapak Ibu. Selama 5 hari saya dirawat. Diagnosanya adalah saya hipertensi. Sampai tensi saya sekitar 150 sampai 200. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan saya menolong saya. Maka kita yang sudah mau masuk usia kepala 4 dan mau masuk usia kepala 5, mintalah hikmat dari Tuhan. Jangan pakai logika. Amin. Kita harus jaga PM. Kalau saya sebut PM. PM itu adalah pikiran dan makanan. Kita harus jaga itu. Jangan so jago. Di tanggal 5 siang hari waktu di rumah sakit ada perdebatan antara dokter dan saya. Saya nggak mau dirawat, Bapak Ibu. Saya nggak mau dirawat. Sehingga apa? Sehingga dokter dia kalau tidak mau, katanya Bapak tolong buat pernyataan penolakan. Ketika itu ada sahabat saya. Dan ada ibu baru juga yang mengambil saya. Dokter IGD bilang apa? Kalau Bapak mau dirawat, ini hitungan jam, Pak. Amin, dahulu. Amin. Akhirnya saya pasrah. Dan saya bilang, iya udah saya terserah. Karena saya juga takut mati Bapak Ibu Saudara. Saya takut mati Bapak Ibu Saudara. Kemudian saya colek istri saya. Nah, pulang aja, ngapain dirawat? Itu ada sahabat saya, Bapak David dan Bapak Yanis.
Satu bilang dirawat, satu bilang udah pulang. Saya bilang iya pulanglah. Saya stres, saya bilang. Akhirnya saya takut Bapak Ibu Saudara. Kata dokter begini bilang, Bapak sudah gratis aja mau dirawat. Akhirnya ya udah saya mau dirawat. Kemudian saya diberi infus dan menunggu kamar yang kosong. Puji Tuhan, saya diberi second chance atau kesempatan kedua. Selama 5 hari diberikan perawatan itu. Hingga akhirnya saya bisa pulang di hari Jumat. Di waktu ada ibadah doa Mesbah. Selama 5 hari saya dirawat Bapak Ibu Saudara. Waktu itu tensi saya masih di angka 170-an. Saya pulih sehat dan bisa melayani Tuhan. Karena iman saya. Saya bakar roh saya supaya menyala-nyala. Karena mau mengejar tanggal 11, saya mau Natalan bersama Bapak Ibu Saudara. Amin. Di hari Minggu tepat pagi hari, saya iseng-iseng, walaupun saya hopeless, saya udah nggak ada harapan dah. Pasti tensi saya sekitar segitu 170-an dah. Saya coba cek. Bapak Ibu Saudara, itu yang namanya menembus kemustahilan. Tapi saya berdoa, Tuhan lakukan mujizat. Kemudian saya iseng, saya cek sendiri. Saya juga kaget Bapak Ibu Saudara. Saya kaget, maka itu jadi manusia bersalah. Rendah salah, tinggi salah. Kalau kata lagu dangdut sedang-sedang saja Bapak Ibu. Yang sedang-sedang saja. Kemudian apa yang terjadi di minggu pagi itu Bapak Ibu Saudara? Ketika saya tensi saya di angka 120. Wah, saya kaget. Ini gimana cara tingginya lagi? Sombongnya Saudara. Saya kaget Bapak Ibu Saudara. Dalam hati saya, ini yang dinamakan menembus. Amin. Maka itu saya bangga punya Yesus yang hidup. Mujizat masih ada. The years of breakthrough, the impossible. Tahun menembus kemustahilan saya alami. Tensi saya 127/85. Kemarin hari Sabtu Tuhan bikin kaget saya lagi. Saya cek lagi Bapak Ibu Saudara, tensi saya 190. Aduh. Saya bilang gimana saya mau bersaksi tuh, malu saya. Malu saya, hampir saya coret. Saya hapus ini hampir. Saya bilang aduh malu saya ini, salah saya ini. Tuhan lakukan mujizatnya. Akhirnya malam tadi saya periksa tensi saya. Di berapa ya? Ya 120-an Bapak Ibu. Waduh, Tuhan, akhirnya saya nggak coret contekan saya. Saya bilang yang bikin malu nih Tuhan nih, aduh. Ya udah. Akhirnya saya cek lagi tadi pagi. Sekitar 119. 111 Bapak Ibu sudah berikan kemuliaan bagi Tuhan. Maka itu waktu Sabtu malam saya udah malas-malas, saya ngomong khotbah, saya minta ganti istri saya. Malu saya. Saya mau katakan mujizat masih ada waktu itu. Apapun yang jadi masalah, hambatan, tantangan itu, serahkan ke dalam tangan Yesus yang kuat dan berkata. Amin.
bersorak memuji menyembah Tuhan. Dia pembuat mujizat sejati. Jesus is the true miracle worker. Aku percaya pemulihan ekonomi pasti terjadi dalam bisnis, dalam pekerjaan. Iblis bisa kirim pemberita-pemberita. Tahun 2023 perekonomian akan hancur. Ada resesi di tahun 2023. Yang kata orang dunia menjadi tahun yang gelap, sulit, dan sukar. Nggak apa-apa, itu dia imani, Bapak Ibu Saudara. Ketika iblis tidak bisa sentuh dirimu, dia bisa sentuh lingkungan, dia bisa sentuh orang di sekitar. Tapi saya mau bilang, mau apapun yang iblis lakukan di sekitarmu, kalau fokusmu benar hanya sama Tuhan, saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, mujizat pasti terjadi. Amen. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Petrus kenapa dia goyah? Karena fokusnya jadi keliru. Saya percaya kalau dia tetap fokus sama Tuhan, dia tetap sanggup lakukan mujizat. Daud kalahkan Goliat, buat saya itu mujizat. Daud atau David? Tentang ribuan, tangan ribuan. Tangan ribuan. Di dompet ada foto nggak? Ada foto berdua di dompet. Saya Shalom Bapak. Bapak Sujarwo, Shalom Pak. dan Bangka Putra. Oh cucu Pak. Kata-kata di gereja. Daud kalahkan Goliat, buat saya itu mujizat, Bapak Ibu Saudara. Karena di luar dari kemampuan sebagai manusia, karena yang dia lihat bukan keadaan, yang dia lihat Tuhan yang sanggup lakukan mujizat, yang dia lihat Tuhan yang besar, bukan masalah yang besar. Sadrak, Mesak, dan Abednego, secara logika manusia di dalam api perapian yang dipanaskan 7 kali lipat panas, itu udah pasti hangus. Tapi karena fokus mereka tetap sama Tuhan, sekalipun dalam perapian, mujizat tetap terjadi dan mereka tetap selamat. Amin. Saya tahu di era yang begitu maju, canggih, informasi begitu mudah masuk ke dalam kehidupan kita. Tapi saya mau bilang, kalau informasi itu hanya membuat engkau takut, resah, bimbang, pesan saya, jangan fokus pada hal itu. Tapi fokus dan arahkan semuanya pada Tuhan. Amin. Dan pada akhirnya orang bilang apa? Mau dunia terjadi seperti apa? Mau bergejolak seperti apa? Dan mau vonis dokter seperti apa? Kalau engkau lihat hanya Tuhan, fokusmu hanya sama Tuhan, saya pastikan di dalam Tuhan ada pemulihan. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Di dalam Tuhan ada mujizat. Selamat memasuki tahun menembus kemustahilan. The years of breakthrough, the impossible. God is the true miracle worker. Jesus adalah pembuat mujizat sejati. Saya undang pemain musik sehingga kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita amin untuk menyanyikan lagu ini sekali lagi. Yang membelah laut, yang teduhkan badai,
yang mustahil pun terjadi. Karena apa? Karena kuasa. Haleluya. Haleluya. Yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa, yang bukan hidupku, yang bukan jalan bagimu, pembuat mukjizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Kunci dari menerobos kemustahilan atau kunci dari menembus kemustahilan. Yang pertama, mujizat membutuhkan iman percaya. Dan yang kedua, mujizat membutuhkan tindakan atau action. Dan yang ketiga, mujizat membutuhkan fokus yang benar. Tidak pernah dirancangkannya hal yang buruk, tapi semua baik adanya, termasuk di tahun ini, Bapak Ibu Saudara. Kesembuhan saya kemarin percuma. Kalau saya tidak diubah oleh Tuhan.
Makanya seringkali mujizat tidak terjadi karena kitanya nggak mau berubah Bapak Ibu. Kita minta-minta mujizat, tapi kita enggak. Panggil Tuhan, apalagi yang harus aku berbuat. Makanya kemarin ketika saya terbalik sakit, saya bilang Tuhan, apalagi yang saya harus ubah. Ada Tuhan lihat, tulis satu-satu. Makanya ketika orang datang ke saya ngomong, Pak, doain saya lagi banyak hutang Pak, saya lagi ada masalah persoalan hidup. Simpel saya jawab, kalau dia sendiri nggak berubah, percuma. Saya bilang, Pak, Bu, berubah dulu ya. Nanti Tuhan kasih, Tuhan berikan. Kalau nggak berubah, nanti kalau ada berantakan lagi. Karena Tuhan adalah Tuhan yang menjawab. Tuhan yang menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Saya ingin sembuhkan pasti, karena saya ingin kumpul dengan istri. Terima kasih. Masih dalam ambil. Saya ingin berumur dengan istri. Dan ketiga anak saya. Saya ingin bertemu dengan saudara saya.
diubahkan Tuhan. Ketika saya berubah, kesembuhan otomatis. Ketika saya berubah, masalah saya menjadi berkat. Ketika saya berubah, tanah yang kering menjadi subur. Bagi saya simpel saja, Bapak Ibu Saudara. Bagi saya kesembuhan itu bonus. Saya mengatakan saya diberkati Tuhan bukan karena kesembuhannya. Saya berkati Tuhan karena saya diubahkan sama Tuhan.